kita sudah tahu bahwa malaikat Islam bisa terganggu atau tersakiti atau bahkan tersiksa oleh karena bau bawang, entah itu bawang putih, bawang merah, atau bawang bakung. Tentu, malaikat-malaikat Tuhan yang ada di dalam Alkitab bukanlah malaikat yang lemah seperti malaikat yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Kiro Channel. Kali ini kita akan membahas video dari channel yang ngakunya murtadin. Dia membahas tentang malaikat Islam bisa tersiksa karena bau bawang putih. Sebenarnya apa maksudnya ya? Dia bahas Islam segala. Padahal kan udah murtad. Ya, gelap. Oh mungkin ceritanya, dia mau bongkar kesalahan-kesalahan Islam. Makanya setinggan studionya saja. Banyak dipajang buku-buku tafsir Al-Quran. Kayaknya mau pamer dia. Emang gue pikirin itu. Oke gak usah lama-lama lagi, kita simak saja dulu videonya. Malaikat di Islam itu bisa tersiksa karena bau bawang putih dan bawang merah. Nah, saudara mungkin akan mengatakan kepada saya itu vampir atau malaikat Pak Jo. Namun begitulah yang diimani oleh saudara-saudara kita yang dari Islam. Dan itu tercatat di dalam hadis yang sahih Bapak Ibu. Dan tentu saja hal itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena malaikat yang kita tahu di dalam Alkitab adalah sosok makhluk ilahi yang tidak mungkin tersiksa oleh karena bau bawang putih. Wow, gak ada akhlak nih orang. Samakan vampir dengan malaikat. Nah di sini dia coba bawakan beberapa hadis sahih, seperti Muslim dan An-Nasai, sebagai bukti bahwa malaikat Islam tersiksa dengan bawang putih. Oke, silahkan dilanjut. Dalam Sahih Muslim hadis nomor 873 dan hadisnya adalah hadis yang sahih tentang larangan memakan bawang atau berambang atau yang semisal itu. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi dan Ab bin Humaid. Ab berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah telah bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, dan janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang putih. Di dalam Sahih Muslim nomor 874, dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisham, dari Hisham ad-Dastawai, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, Rasulullah melarang makan bawang merah dan bawang bakung, tetapi kami sangat membutuhkannya. Maka kami makan sebagian darinya, lalu beliau bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Karena malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia juga terganggu disebabkan baunya. Kita lanjut di dalam Sahih Muslim hadis nomor 876, hadisnya adalah hadis yang sahih, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Atta dari Jabir bin Abdullah dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang makan tanaman bawang putih ini, dan pada kesempatan lain beliau bersabda, barang siapa makan bawang merah dan putih serta bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa terganggu dari baunya sebagaimana manusia juga terganggu disebabkan baunya. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bakar, dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, semuanya mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dengan isnad ini, barang siapa makan dari pohon ini, maksudnya bawang putih, janganlah dia mengunjungi masjid kami. Dan dia tidak menyebutkan bawang merah dan bawang bakung. Di dalam Sunan An-Nasai hadis nomor 700 dan hadisnya adalah hadis yang sahih, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Mansur, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Juraij, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Atta dari Jabir, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa makan dari pohon ini, Ibnu Juraij berkata pada satu kesempatan, bawang putih, kemudian Atta berkata pada kesempatan lain, bawang putih dan bawang merah, serta tumbuhan yang baunya sangat menyengat seperti bawang bakung, maka jangan mendekat ke masjid kami. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana manusia juga merasa terganggu karenanya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa malaikat Islam bisa terganggu atau tersakiti atau bahkan tersiksa oleh karena bau bawang, entah itu bawang putih, bawang merah, atau bawang bakung. Tentu, malaikat-malaikat Tuhan yang ada di dalam Alkitab bukanlah malaikat yang lemah seperti malaikat yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam.
Nah, bagaimana respon Anda tentang malaikat Islam yang bisa terganggu bahkan tersiksa oleh karena bau bawang, termasuk bawang putih? Silakan tuliskan komentar Anda untuk ini. Cie, seneng banget ya, seolah-olah mau bikin malu muslim. Padahal mah malah malu-maluin Oten. Yep. Oh. Oke, mari kita bahas. Dari hadis-hadis sohih yang dia baca, gak ada yang salah. Yang salah itu, otaknya lah yang gak mampu memahami maksud dari hadis itu. Jadi masalahnya, dia mengartikan hadis itu berfokus kepada malaikat dulu, yang seolah-olah lemah dan terganggu dengan bau bawang putih. Padahal mah hadis ini menerangkan mengenai Rasulullah ingin umatnya melaksanakan salat, menggunakan sebaik-baik wewangian, apalagi bila ingin melaksanakan salat di masjid-masjid jami. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan siapa saja yang memakan bawang merah atau bawang putih agar menjauhi masjid-masjid kaum muslimin dan melakukan salat di rumahnya saja, bersiwak atau sikat gigi dulu, hingga bau yang tidak sedap itu, yang membuat para jemaah salat dan malaikat itu terganggu hilang. Hikmah dari pelarangan ini, bahwa para malaikat terganggu dengan apa yang membuat manusia terganggu dengannya. Padahal ketika kita pergi ke masjid kita mengharapkan untuk mendapatkan berkah, sedangkan di antara keberkahan itu muncul ketika para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, dan bila orang-orang tidak suka dengan bau itu, maka boleh jadi malaikat juga tidak suka. Lalu bila malaikat sudah pergi, berarti keberkahan kemudian hilang dari diri kita dan hal ini berlaku untuk semua masjid. Nah, sekarang kita fokuskan kepada malaikat. Malaikat senantiasa berada di dalam masjid dan mendoakan orang-orang yang berada di dalamnya. Makhluk Allah yang tercipta dari nur atau cahaya ini senantiasa bersalawat memohonkan ampunan kepada hamba yang berada di dalam masjid. Sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan salat, maka para malaikat akan bersalawat untuknya, dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Jika ia duduk untuk menunggu salat, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para malaikat dan memuliakan mereka melalui Rasul-Nya dengan berbagai macam wujud rahmat dan pemuliaan, di antaranya dengan adanya hukum-hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah, yang di dalamnya terkandung keimanan kepada para malaikat, adab terhadap mereka, penghormatan terkait kedudukan mereka, pengetahuan mengenai tugas-tugas mereka, dan lain-lain. Rasulullah mengajari kita tentang penghormatan kepada para malaikat, adab terhadap mereka, dan hendaknya kita menjauhi hal-hal yang mengganggu mereka. Jadi malaikat bukannya lemah ya. Sama halnya manusia bisa terganggu atau tidak suka dengan bau bawang itu, termasuk bau mulutmu yang suka memelintir hadis. Udah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.